Beraninya kau manusia biasa. Menggunakan cara keji ini untuk melukai muridku. Hari ini akan kuajarkan padamu. Apa bedanya manusia biasa dengan dewa, apa itu? Hancur lebur jiwa raga. Kau tahu yang tadi lebih kuat dari sebelumnya. Tetua. Sebelumnya, Tian Xuanzong lah yang menjebakku. Hari ini aku menyerang gunung. Pertama untuk membela diri, kedua untuk membersihkan sekte kalian. Membersihkan sekte kami, Su Qingyao. Kau pikir kau pantas membersihkan Tian Xuanzong? Dan kau manusia tanpa akar spiritual ini. Hanya mengandalkan alat-alat aneh. Berani melukai murid Tian Xuanzong. Hari ini aku akan menghabisimu duluan. Lin Feng, hati-hati. Konyol, di hadapan kekuatan sejati para dewa. Barang-barangmu ini hanya mainan anak-anak. Pasrah saja kau mati. Mataku. Kakek mau yang lebih seru? Kau kultivasi Dacheng tahap 7. Bahkan Dacheng pun takut sama semprotan cabai. Ini racun lagi, manusia biasa. Kau benar-benar keji. Anestesi konsentrasi tinggi. Biar kakek tidur nyenyak. Kau apakan aku? Tetua, katakan. Omong kosong ya. Tidurlah yang nyenyak, mimpi indah di sana. Cultivator Dacheng tertidur begitu saja. Siapa aku, di mana aku bertahun-tahun kultivasi, apa gunanya? Lin Zhenren, kau apakan tetua tertinggi Tian Xuanzong? Mengapa diam? Cepat ikat orang tua ini. Lalu segel dantiannya sebelum dia sadar. Aku akan menderita nanti. Lin Zhenren, semua murid di gunung sudah di sini. Lin Zhenren. Di sini ada berbagai kitab dan teknik, juga harta dan ramuan. Ini akumulasi ribuan tahun Tian Xuanzong. Bagus. Pertempuran ini tidak sia-sia. Nanti beri penghargaan pada prajurit yang bertempur. Lin Zhenren gijimu kuat. Ini bukan kehebatanku. Lagi pula, kakek ini terlalu sombong. Dia sengaja membuka mata menerima flashbangku, siapa yang salah. Lin Feng, sejujurnya, aku masih merasa seperti mimpi. Tian Xuanzong bisa kau kalahkan dalam sehari, dengan mudah. Jadi, pola pikir menentukan jalan keluar. Perlengkapan menentukan kemenangan. Sebagai kultivator, di bawah taktik dan tembakan masalku. Mereka hanya sasaran empuk. Sekembalinya, aku akan mengerahkan semua sumber daya. Agar kau melatih lebih banyak pasukan manusia biasa di ibu kota. Lin Zhenren, Liu Qingmeng, sebelumnya aku banyak lancar, bahkan berkata kasar. Hari ini kulihat sendiri, baru sadar aku hanya katak dalam tempurung. Mulai sekarang, kemana kau tunjuk, aku akan menyerang ke sana. Tian Xuanzong sudah hancur, kulihat sendiri kemampuan Lin Zhenren. Juga melihat kebusukan Qiu Tianzong dan sejenisnya, serta kebobrokan internal sek. Aku mohon Baginda buka segel dantianku. Aku rela menyerah sungguhan. Mulai sekarang, setia pada Baginda dan Lin Zhenren. Menebus kesalahan, takkan ada niat lain, baik, beri dia kesempatan. Baginda, kabar buruk. Sekte Iblis bersekutu dengan bangsa asing barat. Xianren tidak tahu jalan, bingung takut. Menyerbu gerbang Jincheng di perbatasan utara. Prajurit bertahan mati mission. Namun kalah jumlah. Gerbang Jincheng kini jatuh. Apa? Gerbang Jincheng jatuh? Bangsa asing menyerbu. Mustahil. Gerbang Jincheng adalah pintu utara. Begitu jatuh, 13 kota di utara terancam, pasukan gabungan pasti akan maju. Terus, Baginda, kita harus segera kembali. Tunggu, apa yang tadi kau katakan? Sekte Iblis bersekutu dengan bangsa asing.
Bangsa asing itu apa? Aku baru datang, belum paham peta Xuan Huang. Jelaskan detailnya. Lin Zhanren begini. Tanah luas ini disebut benua Xuan Huang. Dinasti Shenxi di bawah Baginda menguasai timur dan tengah. Daerah subur, wilayah luas. Sedangkan barat melewati padang pasir tak berujung, lain lagi. Di sana hidup suku yang berbeda penampilan, bahasa, dan sistem kultivasi dari kita. Mereka kebanyakan berambut emas, mata biru, bertubuh kekar. Mereka menguasai kekuatan bernama sihir. Dan kultivator mereka disebut penyihir-penyihir. Benar, sihir mereka cukup kuat ada yang. Meski berbeda dari sistem spiritual kita, tapi sangat kuat. Yuchi. Suku asing ini biasanya sombong, tapi tak berani sembarangan. Kini mereka bersekongkol dengan sekte iblis, ini berbahaya. Tian Xuanzong baru saja kita rebut. Begitu berita ini menyebar. Dalam waktu dekat, kerajaan sulit punya kultivator kuat untuk melawan mereka. Lin Feng, kali ini kau punya cara. Perbatasan dalam bahaya. Ini aku. Benar-benar bingung harus bagaimana. King Yao. Biar kupikirkan cara menghadapi bangsa asing ini. Aku harus lihat langsung ke garis depan baru tahu, karena tahu lawan 100 pertempuran menang. Benar. Harus ketahui dulu kekuatan musuh, tapi sebelumnya, siapkan payung sebelum hujan hari ini. Bawa semua tawanan Tian Xuanzong dan harta ke ibu kota. Setelah kembali, tawanan bisa dilatih ulang. Ini akan menambah kekuatan melawan bangsa asing. Lin Zhanren, tawanan Tian Xuanzong ini tadi masih bermusuhan meski dibawa. Pulang, bisakah mereka setia pada Baginda? Nanti akan kuberitahu mereka dengan perasaan dan logika. Bawa dulu saja. Zhao Chengshu, kau berpengalaman melatih rakyat biasa di Qingyun. Kembali nanti, kau dapat lebih banyak sumber daya untuk merekrut dan melatih tentara baru di ibu kota. Melawan bangsa asing butuh banyak orang. Baik, ikuti kehendak Lin Zhan, bawa tawanan dan jarahan. Segera kembali ke ibu kota dengan kecepatan penuh. Kalian atur tawanan dan barang lalu istirahatlah. Lin Feng, ikut aku ke istana, kuantar kau keliling. Ini tempat latihanku sehari-hari dan di sana istanaku. Lin Feng, dari Qingyun hingga Tian Xuanzong. Hingga Qi, aku yakin kau utusan langit untuk membantuku, jadi aku akan serahkan tahta ini padamu. Berhenti. Aku tak tertarik dengan tahtamu. Aku tidak bercanda. Sepanjang perjalanan ini kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Tanpamu aku pasti sudah jauh tertinggal, hanya ini yang bisa kubalas padamu. Jangan sama sekali tidak boleh. Jika kau ingin membalas budi, masih banyak cara lain. Kenapa harus begini? Jika kau tak menginginkan posisi ini, maka kabulkan satu permintaanku. Kabulkan apa? Kabulkan agar aku mengakui kau sebagai tuanku. Mulai sekarang kau adalah tulang punggungku, tuanku. Bukan, permaisuri Su Qingyao punya hobi begini. Asal kau setuju. Mulai sekarang, apapun perintahmu akan kulakukan. Itu juga tidak masalah, asal kau senang. Qingyao, dibanding ini, aku pikir masalah invasi alien lebih penting. Mendesak. Bagaimana kalau kau ikut ke lapangan latihan dulu? Hari ini aku akan merekrut para tawanan ini. Merekrut para tawanan itu? Astaga. Para anggota Tian Xuanzong, aku Lin Feng yang memimpin orang menghancurkan sekte kalian. Dan juga yang mengikat pemimpin serta tetua kalian. Kau keji dan tak tahu malu, kau pasti akan mendapat balasan. Tian Xuanzong adalah sekte lurus dunia. Tindakan seperti ini adalah gaya sekte iblis.
Jangan terburu-buru dulu. Perhatikan subtitle Xiaozong Jin Feng. Bukankah karena Tian Xuanzong dihasut oleh mata-mata sekte iblis, memaksa memulai perang saudara? Dan kalian berlatih di Tian Xuanzong. Butuh sumber daya bakat dan lebih lambat dari orang lain. Mementingkan hubungan dan senioritas. Bekerja keras menyelesaikan misi, mendapat keuntungan. Sebagian besar harus diserahkan ke sekte untuk guru dan tetua. Kalian berjuang mati-matian untuk siapa? Kalian bekerja untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk sekte yang menganggap kalian alat? Haringgi. Jadi aku datang untuk membebaskan kalian. Dan di sini bersamaku. Tak peduli latar belakang, tak peduli akar spiritual atau koneksi, aku hanya lihat prestasi perang. Hanya keadilan. Keadilan atau keadilan sialan itu benar sekali. Aku bekerja di luar Tian Xuanzong selama 50 tahun. Misi dapat 100 keping batu roh. 80 diserahkan ke sekte. 10 untuk senior, hanya 10 tersisa untukku, ini bukan latihan ini. Menjadi kuda dan sapi untuk sekte. Benar, aku berlatih keras 30 tahun. Aku rasa bakat dan usahaku tak kalah. Tapi karena tak bisa menjilat tetua dalam tanpa pelindung. Sampai sekarang masih murid luar, benar. Langit energi roh, energi roh, energi roh. Sebaliknya kami yang bekerja keras malah terpinggirkan. Cara internal sekte itu lebih gelap lagi. Kapal terbang paling murah, tingkat rendah. Berani dijual 120 keping batu roh. Bukankah itu diperas oleh sekte yang korup? Kau benar, itulah kebencian Tian Xuanzong. Aku tanya, sekte seperti ini layak kalian perjuangkan. Tidak tahu, mulai sekarang kalian ikut. Aku, tanpa penindasan atau perampasan, kami mengutamakan yang maju. Mendorong yang tertinggal, yang kuat membantu yang lemah. Akhirnya bersama-sama maju, sekarang yang mau tinggal berdiri diam. Yang ingin pergi, setelah menyegel pusat energi, bisa langsung pergi, baiklah. Mulai sekarang kalian bukan tawanan Tian Xuanzong, tapi anggota di bawah Lin Feng. Komandan Liu. Saya. Mulai sekarang, atur ulang kelompok mereka. Campur dengan prajurit bias kita, mulai latihan militer dasar. Aku ingin dalam waktu singkat melihat pasukan baru yang disiplin, patuh pada perintah. Saya. Perhatikan barisan. Jangan kira karena dulu kultivasi tinggi jadi hebat. Di sini tak ada tinggi rendah kultivasi. Hanya disiplin dan perintah. Lihat baik-baik, ini senapan peluru kendali. Yang maju mendorong yang tertinggal. Juga kultivator setara, semua sama. Hanya setengah bulan, para kultivator Tian Xuanzong ini bisa menjadi begitu disiplin dan setia. Benar-benar luar biasa. Sejak terakhir kali Lin Shenren bicara pada mereka, para tawanan Tian Xuanzong ini seperti disuntik semangat. Latihan keras tak perlu dikatakan, mereka semua bicara sopan dan ramah. Lin Shenren, Baginda, ada masalah. Laporan mendesak dari Perbasan Utara. Zhao Qingshu, apa yang terjadi di utara? Cepat, baru terima laporan militer mendesak. Setelah pasukan gabungan alien dan sekte iblis merebut gerbang ibu kota, Tak berhenti. Tapi terbagi 3 rute besar menuju selatan. Garis pertahanan utara runtuh. The Cheng, Raja Zhanbei Zhouqian, memimpin kultivator bawahannya bertahan mati-matian, tapi kalah besar. Bahkan Raja Zhanbei sendiri terluka parah oleh kultivator alien. Dia mohon Baginda segera kirim kultivator puncak Da Cheng dan kumpulkan pasukan elit negara. Bantu, jika tidak, Sungai Hong Utara tak selamat, mengancam ibu kota di mana lagi ada kultivator Da Cheng yang bisa dipakai. Bahkan kultivator Lian Su dan Hiti tak sampai 100. Lin Feng, menurutmu apa yang harus dilakukan? Kenapa panik? Lihat mereka. Kenapa panik? Lihat mereka setelah setengah bulan latihan dan perubahan. 3.000 mantan kultivator Tian Xuanzong ini sudah berubah total. Setelah diberi senjata, langsung bisa jadi kekuatan tempur. Dan 5.000 prajurit biasa yang baru direkrut Zhao Qingshu juga sudah siap latihan. Tinggal menunggu bertempur sungguhan dengan alien.
Tapi kali ini berbeda dengan serangan ke Tian Xuanzong. Kali ini alien datang dengan ganas, dan Sekte Iblis jadi kaki tangan. Bahkan ahli Dacheng turun tangan. Belum tentu bisa menang. King Yao, yang menentukan kemenangan perang bukan hanya tinggi rendah kultivasi pribadi, tapi organisasi dan disiplin, taktik dan senjata. Komandan Lu, segera perintahkan. 1 jam lagi, seluruh pasukan bergerak menuju perbatasan utara. Zhao Chengzhu, kau urus logistik dan hitung perlengkapan. Terutama batu roh dan obat roh, bawa semua. Ya, selama ini. Aku jarang perhatikan toko sis. Tak sangka banyak barang bagus baru muncul. Ranjau bagus, bangun garis pertahanan. Bisa sangat menghalangi musuh. Jika dipadukan dengan dukungan udara drone, ini benar-benar serangan dari dimensi lain. Yang paling penting adalah rudal anti kendaraan ini. Menembak kultivator yang terbang pasti kena. Biji yang bagus. Yang penting benda ini bisa mengejar. Meski gerakanmu sehebat apa, kultivasimu setinggi apa, setelah terkunci benda ini, pasti akan terluka parah. Sistem, tukarkan 6.000 senapan, 50 mort, 1.000 ranjau. Dan drone serta rudal anti kendaraan, tukar sebanyak mungkin, selamat. Tuan rumah segera sukses.等苦练数月，苦练本领，为的就是有朝一日上阵杀敌。今天机会来了，这次出征务必让这些嚣张的异族知道咱们的厉害。现在 Sekarang sesuai kelompok maju ke depan. Ambil perlengkapan baru kalian, waktu kita singkat, tapi aku minta kalian. Sebelum tiba di perbatasan utara, kuasai cara penggunaan dasar. Perlengkapan baru yang belum pernah dilihat. Senjata dewa ini terlihat lebih kuat dari yang dipakai saat serang Tian Xuanzong. Mengikuti Tuan Lin Feng, tidak ada pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Prajurit. Perjalanan ke wilayah utara ini sangat berbahaya. Sesuai dengan perintah Tuan Lin Feng, semua artefak yang disita dari Tian Xuanzong, pil obat, dan buku rahasia akan diberikan sebagai hadiah. Siapapun yang memiliki prestasi perang bisa menukarnya dengan barang yang dibutuhkan. Semakin banyak musuh yang dibunuh, semakin besar hadiah yang didapat. Begitu banyak artefak pil obat dan buku rahasia, semuanya kelas atas. Aku benar-benar menyia-nyiakan hidupku di Tian Xuanzong selama ini. Bekerja 10 tahun sebagai murid luar pun takkan dapat artefak kelas atas sebanyak ini. Demi artefak ini, tak ada alasan bagiku untuk membiarkan satu klan pun bergerak ke selatan. Lin Feng, laporan pertempuran garis depan baru saja tiba, situasinya sangat buruk. 7 kultivator di atas tahap Liangsu di bawah Raja Zhenbei, 3 tewas, 4 luka parah. Sekarang kekuatan tempur tingkat tinggi di Beijing hampir kosong. Pasukan klan asing dan Sekte Iblis diperkirakan tidak kurang dari 50.000 orang, dan banyak yang berkemampuan tinggi bertarung melawan kultivator tahap Dacheng. Apakah pasukan kita yang sedikit ini, ditambah senjata baru ini, benar-benar cukup? Hampir 10.000 prajurit ini ditambah senjata baru. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aku masih punya kartu truf. Tenang saja. Pertempuran ini bisa dimenangkan, dan peluangnya besar. Baik. Baginda baru saja mendapat kabar. Kaisar sudah memimpin pasukan berangkat dari ibu kota untuk datang membantu. Sudah berangkat? Berapa banyak yang datang? Kultivator besar mana yang ikut? Apakah ada teman kultivator Dacheng yang ikut? Berapa banyak pasukan istana yang dikerahkan? Lapor, Baginda dalam perjalanan ini tidak membawa satupun kultivator besar. Pasukan utama adalah 1.000 prajurit biasa dan 3.000 kultivator Tian Xuanzong yang baru ditawan. Tingkat kultivasi mereka umumnya rendah. Jika dihitung, hanya Baginda sendiri yang berada di atas tahap Hiti. Apa? Ini benar-benar main-main. 5.000 orang biasa dan 3.000 tawanan kultivator. Bagaimana ini bisa melawan kultivator klan asing? Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Bagaimana bisa Baginda bertindak seremeh ini?
Legenda. Kabar dari garis depan baru saja tiba. Pasukan klan asing sudah menerobos garis pertahanan terakhir kita. Sekarang jaraknya kurang dari 100 li dari sini. Pasukan kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lapor, Baginda telah tiba. Baginda, situasi militer Genting hamba berani bicara terus terang berapa banyak pasukan elit dan berapa banyak kultivator besar yang Baginda bawa dalam misi bantuan ini? Paman Shou, dalam perjalananku kali ini, pasukan utama yang ikut adalah 5.000 prajurit baru dan 3.000 kultivator yang direkrut dari tawanan Tian Xuanzong. Baginda, ini bukan menyelamatkan wilayah utara, ini malah membuat kekacauan. 5.000 orang biasa, 3.000 tawanan yang baru bergabung, bagaimana ini bisa melawan pasukan klan asing yang kuat? Kau orang biasa yang menghasut Baginda untuk datang membantu hanya dengan beberapa ribu orang biasa. Paman Shou, Lin Feng adalah penyelamat nyawaku. Dan dialah yang membantuku menaklukkan Tian Xuanzong. Kemampuannya sudah terlihat oleh seluruh dinasti Shenxi. Meski Tuan Lin tidak memiliki akar spiritual, dia bisa menempa orang biasa menjadi pasukan baja yang tak terkalahkan. Aku bisa jamin padamu, jika 8.000 prajurit ini digunakan dengan benar, kekuatan mereka tidak kalah dengan puluhan ribu pasukan kultivator. Paman Shou, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Apakah itu keledai atau kuda? Coba saja kita lihat kan? Anak muda lancang, tak tahu diri, kekuatan tempur kultivar klan asing sangat kuat. Bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan trik-trik kecilmu. Di hadapan kesenjangan kekuatan absolut, semua tipu daya sia-sia. Kuncinya adalah memiliki kultivator puncak di atas tahap daceng, kultivator besar puncak. Lapor, Baginda. Pasukan klan asing sudah tiba di dekat pasukan kita. Jaraknya kurang dari 10 li dari sini. Saat ini tidak ada kultivator tingkat tinggi yang bisa bertarung. Jika semua ini, tekanan mereka, orang-orang itu akan lebih baik mundur dulu. Perintahkan seluruh pasukan mundur, utamakan menyelamatkan kekuatan. Tunggu. Mundur apa? Baginda. Jika kita mundur, ke selatan sudah datar semua. Tempat pasukan kita berkemas sekarang adalah lokasi yang bagus untuk bertahan. Apa yang kau tahu? Tidak ada kultivator besar di pasukan. Musuh kuat bertahan hanya bunuh diri. Paman, biarkan Lin Feng mencoba dulu. Jika dia kalah, kita mundur juga tidak terlambat. Bagaimana jika dia menang? Hamba akan memimpin pasukan sendiri sebagai barisan depan Tuan Lin. Karena Baginda bersikeras, beri dia satu kesempatan. Song Xiao, hamba di sini. Kerahkan seluruh pasukan, serahkan medan perang pada Lin Feng ini. Jika dia nanti kalah, kau segera pimpin pasukan mundur. Seluruh pasukan dan perintah, cari titik tinggi dan tempat berlindung. Bangun garis pertahanan cepat. Bersiap menghadapi musuh. Batalion mortir, sejajarkan semua mortir, masuk ke posisi yang sudah ditentukan. Jarak musuh masih 10 li dari sini. Di jalan utama yang pasti dilewati musuh, tanam semua ranjau. Yang kita bawa kali ini. Tim sniper cari titik tinggi. Nanti bidik target bernilai tinggi, yang berkultivasi tinggi dan berpangkat tinggi untuk tembakan presisi. Sayap. Semua drone pasang bom. Nanti setelah melihat musuh, terbang ke tempat yang banyak orang. Apa yang mereka lakukan? Musuh sudah di depan mata, bukannya memasang formasi pertahanan. Mereka malah mengutak-atik besi-besi itu. Benar, kultivator ini kebanyakan bisa terbang. Mereka merangkak di tanah nanti mati konyol. Baginda, bukankah ini main-main? Paman, tenang, kau akan segera mengerti. Cara Tuan Lin Feng bertarung berbeda dengan pasukan kultivator biasa. Surga, pikirkan. Sekarang Raja Zhenbei terluka parah hampir mati. Garis pertahanan runtuh seketika. Manfaatkan momentum ini.
我们就能活捉女帝了。这些东方修士身体孱弱，只会耍些飞剑法宝的戏法，哪像我的战士，靠的是真正的力量和魔法。我的战锤已经饥渴难耐了。不可大意，东方修仙界传承久远，或许还有隐藏的老怪物。这绝对 Baru saja mendapat. 任何隐藏都是徒劳。刚刚得到确切消息。 Baru saja mendapat kabar pasti, Raja Shenbei yang terluka parah, Shouqian, ada di depan. Perintahkan seluruh pasukan percepat. Lapor Panglima, di lereng bukit depan ditemukan pasukan musuh sedang membangun pertahanan. Tapi sangat aneh, jumlah musuh sekitar 10.000, tapi lebih dari setengahnya. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, harusnya orang biasa. Sisanya kultivator, tingkat kultivasinya umumnya rendah. Orang biasa. Apakah Timur sudah kehabisan orang? Mengirim orang biasa untuk melawan pasukan besar Shenjing kita. Apa ini bunuh diri atau lucu-lucuan? Sepertinya mereka sudah ketakutan setengah mati, sampai pakai penggembira. Tidak, menurutku mereka sibuk dengan konflik internal. Beberapa hari lalu aku dapat kabar, permaisuri bodoh Su King Yao sedang sibuk menyerang Tian Xuanzong. Tuan Hei En, apalagi yang ditunggu? Kerahkan semua pasukan, hancurkan mereka. Karena mereka meremehkan kita, biarkan mereka merasakan apa itu keputusasaan. Lin Feng, musuh sudah datang, kenapa anak buahmu belum bergerak? Jangan khawatir. Pertunjukan akan segera dimulai. Apa yang terjadi dengan retan ledakan dan cahaya API di barisan depan? Apakah barisan depan sudah bertempur dengan musuh? Penembak jitu mulai berburu bebas. Senapan mesin berat tembaki musuh di belakang, tim rudal. Bidik mereka yang terbang di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang kita gugur satu persatu. Tapi sampai sekarang aku belum melihat bayangan musuh. Jangan-jangan di seberang ada kultivator besar misterius yang menjaga. Tapi di seberang kita hanya sekelompok orang biasa tanpa kultivasi. Bahkan kultivator mereka pun tingkatnya sangat rendah. Ini pasti tidak normal. Mungkin orang biasa yang kita lihat itu hanyalah penyamaran. Sebenarnya level asli mereka jauh di atas kita. Makanya kita tidak bisa melihat kultivasi mereka. Mustahil. Bukankah intelijen sekte iblis mengatakan Su King Yao sudah tidak punya kultivator besar lagi? Jika benar begitu, maka kita benar-benar meremehkan kekuatan kultivator timur. Tuan Hei En, intelijenku benar-benar tidak salah. Su King Yao sudah tidak bisa mengirim kultivator besar lagi. Apa gunanya bicara sekarang? Perintahku kerahkan semua kekuatan, serbu habis-habisan. Maju tanpa peduli biaya ke lereng bukit depan. Lihat sendiri, apa yang bersembunyi di balik itu demi kehormatan aliansi. Para prajurit, serbu. Kau ya dipinta. Tahu cara berkumpul untuk saling menghangatkan. Sayang, kutunggu kalian berkumpul. Zhao Hai, Lapor Pendetalan, Batalion Miriam siap mohon perintah. Baik, lakukan tembakan penutup ke arah serangan utama musuh. Bola API ini sangat kuat, sepak bubar, jangan maju lagi. Hanya satu jalan ke depan. Ada ahli hebat di pihak lawan. Cepat lari. Sihir API sekarang. Kau pasti percaya kemampuan Lin Feng sekarang. Kukatakan prajuritnya digunakan dengan tepat. Kekuatannya tak kalah dari puluhan ribu tentara kultivator. Puluhan pertempuran besar. Bahkan saat paling sengit belum pernah begini. Kekuatan pasukan rakyat biasa ini sungguh tak terbayangkan. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Sebelumnya terus dikejar, sekarang serangan balik. Sungguh memuaskan, pendeta Lin benar-benar hebat. Lihat apakah suku alien ini masih sombong. Wow, wait. Kenapa hanya sebentar? Prajuritmu mulai melarikan diri. Panglima tadi hampir sampai ke musuh, tapi serangan. Musuh terlalu kuat. Panglima, dimanapun belum pernah lihat ini. Yang keluar dari bayang-bayang adalah bentuk roh kuno. 可我们就是打不过。可如果对面真的是凡人，那眼前这般地狱的景象又如何解释？
Segala perilaku mental cenderung menghindar. Yingling, aku merencanakan risiko pasti buku tanah depan. Harus menembus takdirnya, pecahkan cangkang abu-abunya. 这些所谓的凡人，真实的修为甚至超越了大乘期。毕竟，凡人怎么可能掌握如此毁天灭地的力量？ Dan soal apa, kabel Shi? Suara besar berubah menjadi kurung biasa. Tugasnya menciptakan perdamaian. Kartu Libertas, dokumen baru melampaui kota besar. Apakah itu monster Dujieksi? Tapi dunia kultivasi timur. Kapan muncul begitu banyak makhluk mengerikan? Pantaskah kita kalah begitu telak? Menghadapi kemungkinan Dujieksi, bukankah kita hanya bunuh diri? Mereka bahkan tak perlu turun tangan. Alat aneh itu mungkin mainan buatan mereka. Itu mustahil. Dari mana Dujieksi, seluruh benua Xuan Huang Timur dan Barat? Yang diketahui hanya sedikit Dujie. Dan semuanya dalam pengasingan, bagaimana bisa muncul banyak? Kalau begitu kau dan murid Sekte Iblis. Coba lagi dengan rahasia Sekte Iblis, mungkin bisa lihat petunjuk. Tuan Heien, kau meragukan pemimpin sekte ini. Baik, aku tak percaya. Karena kalian takut. Maka ganti dengan anak buahku. Murid Sekte Iblis, bersiaplah, ikuti pemimpin Sekte Serbu. Baik, ratakan bukit di depan, bunuh semua, tak ada yang tersisa. Pendadalin, pasukan Aliat, mundur dan atur ulang, tapi orang Sekte Iblis maju lagi. Pendadalin, kultivasi murid Sekte Iblis. Umumnya lebih tinggi dari kita, dan cara mereka kejam. Haruskah kita mundur? Tunda sedikit waktu. Semakin mereka terburu-buru, semakin menguntungkan kita. Jangan buru-buru. Saudara Raja Iblis begitu antusias. Ini seperti kirim pengalaman. Cocok untuk coba taktik lain. Perintah kelompok serangan drone. Semua lepas landas. Pilot drone siap lepas landas. Burung apa itu? Kenapa suaranya seperti lebah? Itu tipuan musuh, pedulikan apa? Ikuti pemimpin sekte maju, aku harus. Keluar dari kawanan burung aneh ini. Pertempuran mereka tak berguna, cepat. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Sal, jangan berhenti, asal maju. Begitu dekat dengan mereka, kita menang. Pendadalin, orang sekte iblis hampir masuk jarak 200 meter. Drone tak bisa hentikan mereka. Pendadal, bagaimana kalau aku bawa kultivator siap tempur jarak dekat? Tapi murid sekte iblis ini, elang mekanik lebih besar, lebih tidak takut mati. Sial, orang gila ini benar-benar tidak takut mati. Dengan cara ini, paling lama satu dupa lagi akan bertempur jarak dekat. Paman Raja, tenanglah. Lin Feng pasti punya cara. Setiap posisi, nyalakan senapan mesin berat dan ringan. Mulai tembak. Pelempar granat, bersiaplah. Nanti dengarkan perintah. Pemimpin sekte, kau mundurlah dulu. Hari ini alat ini membunuh tanpa berkedip. Kita sudah sampai di sini. Kalau mundur, semua usaha sia-sia. Lempar semua granat asap dan granat tangan. Pemimpin sekte, kami tidak bisa melihat apa-apa. Pemimpin tak bisa maju lagi kalau terus. Semua saudara akan mati. Kita sangat meremehkan kekuatan timur. Ini pasti bukan perlawanan biasa. Yang mulia. Amitabha, Angking berkorp. Apakah kita berhenti di sini? Tadi aku sudah gunakan sihir komunikasi. Laporkan semua yang terjadi ke Dewan Firaun dan Imam Besar. Mereka akan datang membantu. Pemimpin sekte, mundurlah. Terlalu banyak murid yang gugur. Alat lawan tak terduga, kebanyakan murid bahkan tak lihat musuh. Langsung mati. Lawan punya orang dan benda terbang. Kita tak bisa bertahan. Tak ada kemampuan balas. Chen Lai, perintahkan semua murid saling lindungi.
Mundur ke belakang. Saudara-saudara, pemimpin sekte sudah bicara, cepat mundur. Ternyata sekte iblis kalian kalah dari orang di bukit itu. Meski bukan Dujie sejati, mereka punya kekuatan tak terpahami. Terus menyerang hanya tambah korban, tebakan kalian benar. Mungkin ada ahli besar misterius di pihak lawan. Saat aku memimpin serangan tadi, kulihat mereka semua dengar perintah seseorang bernama Pendeta Lin. Mungkin orang itu adalah ahli besar misterius, Pendeta Lin. Aku ingat. Panglima tidak baik musuh di depan. Mereka semua keluar. Panglima orang timur itu semua keluar. Mendekat. Cepat mundur. Kembali ke gerbang Jincheng. Saudara-saudara, saatnya meraih prestasi. Semua pasukan serbu, kejar musuh. Serbu. Bunuh. Baru saja kita berhasil memukul mundur serangan sekte iblis. Sekarang giliran kita menyerang. Luar biasa, sungguh luar biasa kekuatan prajurit biasa ini. Satu bisa mengalahkan 10. Cultivator. Aku sebelumnya mengira Tuan Lin menang karena jembatan prak ajaib. Sekarang lihat, aku benar-benar salah, prajurit yang dilatih Tuan Lin. Dan kultivator yang dimodifikasi, kekuatan dan kerjasama mereka sungguh mengerikan. Aku baru pertama kali melihat Tuan Lin bertempur seperti ini, sungguh memuaskan. Tuan Lin, pasukan alien sudah lari jauh, apa kita masih kejar? Tidak usah. Kirim perintah. Semua pasukan mundur ke posisi pertahanan kuil. Tingkatkan kewaspadaan, istirahat di tempat. Haiteng Hazel pertempuran. Rawat yang terluka. Kita menang besar, kenapa tidak kita kejar? Sekarang alien sudah lari jauh. Orang kita sudah bertempur lama. Tenaga dan amunisi hampir habis. Mengejar buta itu berisiko. Tuan Lin. Barang rampasan kali ini sungguh melimpah. Berbagai senjata dan baju besi alien. Dan batu berharga. Nanti bagikan semua ke saudara-saudara, lalu obat dan senjata yang dibawa. Juga bagikan ke yang berjasa, baik aku akan lakukan sekarang. Tuan Lin. Aku minta maaf atas kekasaran dan keraguanku sebelumnya. Aku buta. Pertempuran hari ini, keberanian Tuan Lin dan prajuritmu membuatku jauh tersengang dan kagum. Pangeran terlalu berlebihan. Aku hanya membantu King Yao melatih pasukan. Tuan Lin rendah hati. Pasukan yang kau latih, baik disiplin maupun semangat. Baik disiplin, semangat, maupun kekuatan tempur dibanding pasukanku. Kultivator, bagaikan langit dan bumi. Benar, Tuan Lin. Tadi melihatmu memimpin pasukan melawan alien, sungguh memuaskan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, kau berhasil membuat pasukan alien kalah telak. Kami semua kini kagum padamu. Tuan Lin, sekarang aku dengan sungguh-sungguh meminta, tolong pimpin pasukan perbatasan utara, semua kultivator tanpa memandang level. Diserahkan kepada Tuan Lin untuk dilatih ulang. Hanya melatih pasukan, serahkan saja padaku. Tapi yang terpenting sekarang, setelah alien kalah, apa yang paling mungkin mereka lakukan? Kali ini alien kehilangan banyak prajurit. Dalam waktu dekat pasti tidak berani menyerang, kemungkinan besar menunggu bala bantuan. Pasukan alien hari ini hanya barisan depan, sementara inti kekuatan sebenarnya dari alien barat adalah imam besar, dewan tetua, dan pasukan pertanian yang dipimpin dewan tetua. Imam besar, dewan tetua apa itu? Yang disebut imam besar adalah pemimpin tertinggi alien barat. Baik darah maupun kekuatan tempurnya setara dengan puncak Dacheng.
Sedangkan Dewan Tetua terdiri dari beberapa kultivator tertinggi dan tertua para Grand Magician. Konon ada yang hidup ribuan tahun. Kekuatannya tak terduga. Cultivator hukum. Sepertinya pertarungan sesungguhnya masih di depan. Lin Feng, apa rencanamu selanjutnya? Menyerang gerbang emas terlalu mahal, dan kita butuh waktu untuk pulih. Tapi bertahan di sini akan pasif, jadi aku punya ide. Pertama, semultivator di utara. Harus segera diatur dan dilatih. Aku akan suruh Zhao Hai melatih mereka darurat. Tidak masalah, Tuan Lin lakukan saja. Siapa yang tidak patuh akan aku tangani sendiri. Kedua, aku akan membentuk tim komando khusus dari seluruh pasukan. Pilih yang terbaik dari yang terbaik, lalu bentuk unit khusus. Beri mereka senjata terbaik, lalu latih dengan paling keras dan sulit. Tugas mereka adalah infiltrasi di belakang musuh, memenggal pemimpin musuh. Ini khusus untuk imam besar atau anggota Dewan Tetua alien. Tim komando ini adalah pisau tajam untuk para petinggi alien. Kalau sudah terlatih, bisa berguna besar. Rencana bagus, aku dukung. Aku akan perintahkan seleksi di seluruh pasukan. Pastikan pilih kultivator terbaik untuk Tuan Lin. Baik, sudah putus. Dalam 3 hari aku ingin lihat 100 orang ini. Sistem, tukarkan 100 set perlengkapan tempur individu lengkap. 100 set perlengkapan tempur individu selesai ditukar, menghabiskan 10.000 poin. Selamat, kalian terpilih dari ribuan orang. Menjadi anggota tim komando. Sebagai anggota tim komando, kalian akan dapat perlengkapan terbaik. Ini hari-hari ke depan. Aku akan buat jadwal latihan dan awasi langsung. Selama 15 hari latihan neraka. Siapa mau mundur, aku tidak akan halangi. Yang mau pergi, segera keluar barisan. Karena kalian semua memilih tetap tinggal, sekarang ambil perlengkapan kalian masing-masing. Ini lebih berat dari senapan yang kupakai sebelumnya. Genggamannya lebih kokoh. Cuma tidak tahu cermin kecil di atas ini untuk apa. Harus diakui, senjata yang diberikan Tuan Lin lebih baik dari senjata tingkat tinggi manapun, bahkan beberapa senjata barat. Perlengkapan kali ini, kebanyakan belum pernah kulihat sebelumnya. Lihat ini yang disebut lumpur ini namanya C4. Kekuatannya besar, bisa hancurkan apapun yang keras. Lumpur lembek ini. Mana mungkin punya kekuatan sebesar itu? Apa kekuatan lumpur ini lebih besar dari granat? Lihat yang ini. Peredam suara bisa bikin suara tembakan hilang total sehingga bisa membunuh musuh tanpa suara. Ini sangat berguna saat kita menyerbu. Lihat membunuh musuh tanpa jejak. Musuh di tempat terang, kita di tempat gelap. Dengan peredam ini, setelah tembak tidak akan menarik musuh di dekat. Bagus dengan ini. Bisa menyelinap ke dekat musuh, mereka tidak tahu dari mana suaraku. Kalau dipakai malam hari, lebih hebat lagi. Benar, selanjutnya latihan berpasangan, pasang CM4 dan pakai peredam. Lin Feng. Latihan sudah lama. Istirahat minum teh. Permaisuri sendiri yang antar teh. Perlakuan istimewa bajiku. Kau berkeringat banyak di dahi, biar kuseka. Tuan Lin, laporan darurat dari gerbang emas. Biar kuseka. Tuan Lin, laporan darurat dari gerbang emas. Bala bantuan alien sudah sampai. Orang kita kirim kabar mati-matian. Imam besar dan 8 tetua utama alien semua bergerak. Dan pasukan alien sedang berkumpul ulang. Mungkin sekarang sedang menuju ke sini. Kali ini petinggi alien keluar semua. Jumlah pasukan berlipat ganda. Sepertinya mereka bertekad untuk balas dendam. Kali ini pasukan alien datang lagi, bersama imam besar dan dewan tetua. Semua turun ke selatan. Menurut intel, yang memimpin adalah 8 tetua utama dewan tetua dan panglima Pain yang kalah sebelumnya. Sedangkan imam besar alien tidak ikut turun.
melainkan tinggal di gerbang emas. Tapi intel mengatakan imam besar adalah wanita muda dengan kekuatan. Tak terduga, mungkin setara dengan kultivator tahap transendensi. Imam besar itu tinggal di gerbang emas. Tidak ikut pasukan keluar. Benar, itu kabar yang sangat bagus. Kabar baik. Pendeta Lin. Apa bagusnya ini? Kekuatan lawan begitu kuat. Duduk di belakang malah lebih merepotkan. Pikirkan. Pasukan utama suku itu bergerak ke selatan. Pertahanan di gerbang kota emas justru lemah. Ini peluang bagus. Riley, maksudmu? Tangkap pemimpinnya dulu. Aku tak akan bentrok dengan pasukan utama mereka. Tapi bawa tim komando langsung terjun ke gerbang kota emas. Tangkap hidup-hidup imam besar suku itu. Pendeta Lin, ini terlalu berisiko meski pasukan utama pergi. Pasti penjagaan ketat, benar Pendeta Lin. Kalau gagal, tim komando habis dan kau takkan kembali dan... Imam besar itu sendiri kuat, bawa 100 orang sama saja. Masuk perangkap, aku tahu semua risiko ini, tapi kalian... Lupa tujuan awal aku melatih tim komando. Untuk pemenggalan, dan ini cara paling murah sekarang. Baik, apa yang kau butuhkan dari kami? Setelah aku pergi, pertahanan utara kalian yang jaga sekarang. Setelah latihan beberapa hari, 10.000 kultivator utara sudah kuasai taktik dasar dan senjata. Cukup untuk menahan pasukan utama suku itu yang bergerak ke selatan. Pertahanan utara serahkan pada aku dan Baginda. Aku akan bertaruh nyawa. Takkan biarkan pasukan suku itu melangkah melewati garis pertahanan. Lin Feng, pergilah dengan tenang. Aku akan bertahan sampai kau kembali, baik. Maka urusan pertahanan dipimpin oleh King Yao, dibantu oleh Pangeran. Bagaimana penempatan spesifik? Liu Qingmei dan Yeling'er sudah tahu. Bagaimana penempatan Liu Qingmei dan Yeling'er sudah tahu? Zhao Qingshu ikut aku ke gerbang kota emas. Baik. Aku juga butuh kapal terbang yang cukup cepat, bisa terbang tinggi, cepat dan bisa sembunyikan jejak. Pendeta Lin, ini kapal kuno yang kumaksud disebut Shuttle Awan. Biasanya aku pakai ini untuk bepergian, konon kapal ini dibuat oleh ahli alkimia kuno, kecepatannya luar biasa. Ribuan li sehari bukan masalah dan punya rune sembunyi, terbang tinggi. Hampir tak terlihat dan tak berbekas. Barang bagus, bentuk aerodinamis ini jelas kelas atas. Terlihat jauh lebih baik dari kapal sebelumnya, kapal ini. Hanya di tangan Pendeta Lin bisa berfungsi maksimal. Jangan tunda karena kapal sudah siap. Maka berangkatlah sekarang. Zhao Hai, panggil semua saudara tim komando ke sini. Saudara-saudara. Li Zheng. Pendeta Lin, prajuritmu ini benar-benar bersenjata lengkap. Baru dapat kabar, bala bantuan suku itu tiba. Pasukan suku itu bergerak ke selatan lagi, dan datang dengan ganas. Jadi aku ajak kalian lakukan misi besar, tangkap pemimpinnya dulu. Bawa kalian serbu jarak jauh, menyusup ke gerbang kota emas. Tangkap hidup-hidup imam besar, paksa suku itu mundur. Tangkap hidup-hidup imam besar. Benarkah? Tangkap hidup-hidup imam besar. Hanya kami 100 orang. Pendeta Lin, kau serius? Aku tahu ada yang merasa ini misi mustahil, tapi sejak kalian masuk tim komando, kalian ditakdirkan untuk selesaikan hal mustahil. Keselamatan Beijing, martabat timur, bahkan di belakang. Nasib jutaan rakyat ada di tangan kalian, sekarang aku. Tanya sekali lagi. Ada yang mau mundur? Mundur sekarang tak memalukan, tetap. Saudara baik yang jaga Beijing, apakah ada? Kami patuh sepenuhnya pada komandan tim. Komandan tim, kemanapun kau perintahkan, kami ikut. Suku itu semua macan kertas. Meski timur jauh, kami tetap maju. Bagus, semua periksa perlengkapan. Siap naik. Kali ini pergi harus hati-hati. Aku tak bisa kehilanganmu. Kenapa kau khawatir padaku? Ya, aku khawatir padamu. Lalu bagaimana?
Tenang saja. Aku pasti selesaikan pertempuran secepat mungkin. Terakhir kali Jenderal Payne melaporkan, kultivator timur sudah hancur berantakan. Tak ada kultivator kuat yang bertarung, tapi kenapa di bukit tak berarti ini kita alami kerugian begitu besar. Dan kekacauan serta kekuatan tak dikenal yang ditunjukkan bola kristal ini apa? Imam besar yang terhormat. Kekalahan terakhir. Mungkin karena Jenderal Payne gegabah menyerbu. Tapi kali ini, 8 tetua kuat. Bersihkan garis depan, masing-masing punya kekuatan tak terbatas. Dengan mereka pasukan kita pasti menang. Tapi bukankah kau merasa aneh? Dari bola kristal, musuh di seberang seperti manusia biasa. Tapi bagaimana manusia biasa bisa jatuhkan penyihir kuat kita ini? Penyihir. Kecuali ada yang tak bisa kita pahami. Keberadaan luar biasa yang diam-diam membantu. Apa imam besar curiga musuh punya ahli kuat di balik layar? Semoga tetua Jonas bicara lain. Semoga tetua Jonas dan yang lain bisa bertindak hati-hati. Kau pantau terus situasi depan. Kalau ada keadaan mendadak, beritahu aku segera. Siap, imam besar. Saudara-saudara, lihat ke sini di depan itu gerbang kota emas. Kita sudah sampai. Baik-baik. Berdasarkan intel sebelumnya, istana imam besar suku itu ada di pusat gerbang kota emas. Kapal akan terbang langsung ke atas istana, tepat di atas. Lalu, kelompok 1, 2, 3 ikut aku untuk turun cepat, menyusup ke istana. Pendeta Lin. Setelah turun bagaimana? Setelah turun, setiap kelompok saling lindungi. Langsung menuju kamar imam besar. Ingat, target utama kita adalah tangkap hidup-hidup. Lihat imam besar, jangan ragu, langsung pakai senapan bius. Karena imam besar ini kalau gunakan kekuatan, bukan kita yang bisa hadapi. Setelah berhasil, angkat dan pergi. Jangan berhenti sebentar pun. Pendeta Lin, bagaimana dengan kelompok lain? Sisanya dipimpin Zhao Chengshu. Tinggal di kapal, tugas kalian sebagai cadangan. Siap beri dukungan tembakan udara dan penyambutan paham. Baik semua. Kapal sudah tiba di atas target. Siap bertindak. Turun cepat. Kelompok 1 lanjutkan. Singkirkan penjaga di pintu. Kelompok 2 cari jalan. Kelompok 3 jaga belakang. Siapa kalian? Berhenti. Kelompok 1, lempar granat kilat. Kelompok 2, tembak. Serbu masuk sesuai ritual. Pendeta Lin, ini posisi paling inti istana. Apa perlu didobrak pintunya? Buka pintu repot, langsung ledakan tembok. Kalian siapa? Bagaimana bisa masuk? Penjaga. Mana penjaga? Kau terlalu berisik. Tidurlah yang ini. Kalau aku tak salah, kau pasti imam besar kan? Siapa kalian dan apa yang kalian mau? Dengan penjagaan seketat ini, bagaimana mungkin kalian bisa masuk? Katakan, apa kau benar? Karena kau tahu siapa aku, berani-beraninya kau menyusup. Apa kau tidak takut aku bunuh kau? Kalau benar, untuk apa bicara banyak? EP ini? Waktunya singkat, tak usah basa-basi lagi. Yang mulia imam besar, tolong kerjasama. Ikut kami sebentar, tenang, aku perlakukan tawanan dengan baik. Ledakan tadi pasti akan menarik semua penjaga di sekitar sini. Cepat. Mundur lewat jalur semua. Pendeta Lin, di luar penuh musuh kita dikepung. Pendeta Lin, sepertinya kita tak bisa keluar. Terkepung? Imam besar susah payah kita dapat, masa mereka bisa mengepung kita. Hari ini bunuh dewa kalau dewa, bunuh Buddha kalau Buddha. Sistem keluarkan RPA. Semua minggir, tutup telinga. Pendeta Lin, benda di tanganmu ini.
Senjata sakti ini luar biasa, langsung membuka jalan darah. Pendeta Lin benar-benar menyembunyikan harta karun. Kalau setiap anggota pasukan khusus punya satu, bukankah kita jadi tak terkalahkan? Banyak bicara, cepat lari. Terbang kecepatan maksimum. Sepertinya mereka membawa imam besar pergi. Di mana naga terbang? Cepat terbang. Kalau tidak pembunuh akan kabur. Naga terbang. Di mana naga terbang? Cepat terbang. Kalau tidak pembunuh kabur. Naga terbang butuh 1/4 jam. Sudah terlambat. Saudara, granat yang tersisa. Lempar semuanya ke bawah. Susah payah datang. Kalau tak bereskan banyak, pergi begitu saja. Bukankah sayang sekali? Saudara, kalau tak lempar, sudah terlambat. Han Huo minggir. Biarkan aku. Han Huo mundur agak. Berkelahi dengan yang lemah. Sebelum pertempuran dimulai, tolong keluarkan yang misterius. Penjaga hebat kalian. Kami tahu ada penjaga hebat di sini. Kali ini, 8 tetua klan kami sudah bergerak. Undang juga penjaga hebat kalian. Baginda mereka pasti mengira ada penjaga hebat tersembunyi di pihak kita. Tapi di mana ada penjaga hebat misterius? Tapi kalau mereka tahu kita tak punya penjaga hebat, pasti akan segera melancarkan serangan total dan tanpa ragu-ragu. Baginda, bisakah kita mengulur waktu? Baginda, aku bersedia memimpin Regu berani mati keluar benteng untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Panglima Mo, kalau kau mulai perang sekarang, bukan hanya tak mengulur waktu, tapi hanya mempercepat akhir pertempuran. Wah, ramai sekali. Mau mulai perang? Lin Feng, kau kembali. Imam besar tertangkap, aku yang urus, pasti. Amin. Feng, kau benar-benar menangkap imam besar klan itu? Pendeta Lin benar-benar dewa. Cepat sekali menangkap imam besar klan ini. Bagus. Sekarang kita punya imam besar klan ini. Musuh dari klan itu pasti akan berpikir 2 kali untuk menyerang. Aura imam besar klan ini sangat. Mungkin penjaga hebat puncak Dacheng pun bukan tandingannya. Latihan pasukan khusus berhasil. Mulai sekarang tak ada yang tak bisa kita tangkap. Pendeta Lin, kau datang tepat waktu. Musuh asing di seberang yakin kita punya penjaga hebat misterius. Tadi mereka terus menantang ingin bertemu penjaga hebat kita. Aku dan Baginda sedang bingung bagaimana menghadapinya. Sekarang kau kembali, pas sekali. Biarkan aku bicara dengan mereka. Semua musuh asing di seberang, yang dulu menghajar kalian sampai babak belur adalah aku. Lin Feng, kau manusia biasa tanpa gelombang spiritual. Berani-beraninya pura-pura jadi penjaga hebat. Serangan yang kami alami hari itu, aneh dan tak terduga kekuatannya luar biasa. Mana mungkin kau semut ini bisa melakukannya? Lin Feng, bicara besar ada akibatnya. Kau tanpa kultivasi. Hanya manusia biasa, berani-beraninya sombong di depanku. Untuk apa bicara banyak dengannya? Karena pihak mereka tak mau mengundang ahli sejati. Mengirim orang seperti ini untuk menghina kita. Lebih baik tak usah bicara, langsung bertindak. Hari ini dengan para tetua di sini, kita pasti menang. Untuk apa peduli apakah para kultivator timur ini punya penjaga hebat atau tidak? Tunggu, kalian begitu terburu-buru perang. Sudah tanya pendapat imam besar kalian, itu. Bukankah itu imam besar kita? Mustahil imam besar kita jauh di ibu kota ribuan li di gerbang. Mana mungkin di sini? Kekuatan imam besar tak terduga, mana mungkin jatuh ke tangan kultivator timur ini? Kalian orang timur ini bodoh sekali. Imam besar saat ini sedang bertempur di gerbang emas. Gerbang emas dijaga ketat, ahli banyak, imam besar sendiri kekuatannya. Luar biasa, bagaimana mungkin kalian menawannya? Ilusi. Ini pasti ilusi buatan kultivator timur yang licik. Imam besar jauh di gerbang emas, mana mungkin ditawan? Jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Benar atau palsu, suruh orang tanya gerbang emas sekarang. Apa imam besar mereka masih di sana?
Tetua Karl, tolong hubungi penjaga gerbang emas. Konfirmasi apakah Yang Mulia Imam Besar masih baik-baik saja. Tetua Agong, gerbang emas sudah membalas. Cepat katakan, bagaimana Yang Mulia? Penjaga bilang 3 hari lalu ada pembunuh menyusup ke istana Imam Besar. Penjaga bertempur mati-matian tapi korban berat. Dan Yang Mulia Imam Besar hilang sejak itu. Mereka sudah mencari di seluruh benteng, sampai sekarang tak ada petunjuk. Bagaimana? Sekarang percaya? Gerbang emas. Penjagaan ketat, kekuatan Imam Besar tinggi, bagaimana kau melakukannya? Tetua Agung, jangan-jangan kita meremehkan Li Feng ini. Mungkin dia bukan tan kultivasi, tapi kultivasinya setinggi yang tak bisa kita pahami atau rasakan. Tingkat yang tak bisa dirasakan. Apa itu? Puncak Tuji. Atau bahkan level yang lebih tinggi. Aku memang pernah mendapat kabar rahasia. Konon di samping permaisuri Su King Yao muncul seorang misterius. Bernama Li Feng. Ada rumor bahwa pendeta Lin. Ini bukan dari dunia Z. Mungkin adalah guru yang turun dari alam atas. Sekarang lihat rumor ini mungkin bukan isapan jempol belaka. Guru dari alam atas. Pantang dulu bisa mengalahkan pasukan pelopor dan menawan Imam Besar. Ini bagaimana mau bertempur? Tetua Agung, sekarang bagaimana? Imam Besar ada di tangan mereka. Aku akan bicara dulu dengannya. Lihat benar atau palsunya. Lihat apa yang sebenarnya dia mau. Tuan Lin Feng, karena kau menawan Imam Besar kami, katakan apa? Rencanamu selanjutnya sederhana. Aku punya 3 syarat. Pertama, sekte iblis bersekongkol dengan musuh asing, mengacaukan timur, jadi tak bisa dibiarkan. Serahkan semua kultivator iblis di sini. Ini urusan internal timur kami. Akan bersihkan sendiri. Kedua, pasukan klan kalian harus segera mundur dari wilayah timur. Ketiga, korban dan kerugian pihak kami akibat perang ini, kalian harus bayar dengan harta setara sebagai ganti rugi. Jika 3 ini terpenuhi, aku jamin Imam Besar kalian akan dikembalikan tanpa selai rambut pun kurang. Kalau tidak, ini sungguh permintaan yang keterlaluan. Dan mengapa aku harus percaya padamu? Bahkan jika aku menyetujui persyaratan ini, bagaimana kau bisa jamin akan melepaskan Sandra? Bagaimana kau bisa jamin akan melepaskan Sandra? Tidak setuju? Baik, kita tunggu saja. Sebelum kau menyetujui beberapa syaratku ini, aku tidak akan melepaskan Sandra. Tetua muda, Jenderal Pain, jangan tertipu olehnya. Ini pasti taktik menunda waktu dari Lin Feng. Dia hanya menakut-nakuti kalian. Pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar peri legendaris, atau memiliki kekuatan untuk mengalahkan para tetua, kenapa Repot mengambil risiko besar pergi ke gerbang Jincheng untuk menculik Imam Besar? Jika dia punya kekuatan, kenapa tidak bertarung langsung di sini? Ini bukti dia gugup dia menculik Imam Besar. Justru karena dia tidak punya kepastian untuk mengalahkan para tetua dan pasukan. Benar, Lin Feng ini tampak licik dan curang. Dia jelas mengulur waktu, jangan sampai terjebak perangkapnya. Jika kita kompromi sekarang, semua usaha akan sia-sia. Dan Imam Besar belum tentu kembali dengan selamat. Tapi begitu kita menunjukkan kelemahan, Lin Feng pasti akan semakin melanjut. Benar, jika kita bisa cepat kalahkan musuh, mungkin mereka malah akan meminta damai dan mengembalikan Imam Besar, jadi aku mendukung perang. Jonas, Pain benar. Kami 8 orang bekerja sama, ditambah ratusan ribu pasukan. Mana bisa diancam oleh pemuda tak jelas asalnya? Benar. Bahkan jika dia punya keanehan. Tapi dengan kekuatan bersama, apa kita tidak bisa kalahkan dia? Menyelamatkan Imam Besar adalah prioritas utama. Menyerah hanya akan memperkuat keberaniannya. Jenderal Pain, sepertinya beberapa orang tidak menghargai kesempatan negosiasi yang kami berikan. Kalau begitu, hentikan negosiasi. Kumpulkan pasukan bersiap menyerang. Pendeta Lin, musuh sepertinya tidak mau bernegosiasi, sekarang bagaimana? Sudah kami beri kesempatan.
Mereka tidak berguna, ini bagus untuk menguji hasil latihan 10.000 kultivator utara. Musuh tidak akan menyerah tanpa melihat bukti. Kalau begitu kita layani sampai habis. Pendeta Lin. Di seberang itu adalah Dong Shenge. 8 tetua tua itu, masing-masing aura mereka setara puncak De Cheng. Sepertinya menculik imam besar mereka tidak berpengaruh. Apa mereka ingin hancur bersama? Mereka tidak peduli dengan keselamatan imam besar sendiri, orang barbar asing ini. Benar-benar jelas. Pendeta Lin kali ini. Mereka begitu banyak orang. Sebaiknya kita hindari dulu serangan mereka. Aku hindari serangan mereka. Perintahkan. Seluruh pasukan siaga tempur tingkat 1. Mereka tidak bermartabat, jadi kita harus beri mereka pelajaran keras. Sistem. Tukar 500 penyembur API portable. Tangki bahan bakar pendamping. Tukar 20 howitzer direct caliber 100 mm. Lengkapi dengan 1000 amunisi dasar. Infus memori operasi dasar untuk kru artileri. Penukaran selesai. Menghabiskan 35 FM point. Howitzer 155 mm ini. Ditambah penyembur API ini. Cukup untuk membuat mereka mabuk kan? Pendeta Lin, apalagi senjata baru ini disebut penyembur. API dalam sekejap bisa menyemburkan ular API sepanjang 100 meter. API ini lebih panjang dari yang disembur naga di langit. Panjang. Kalau digunakan pada musuh yang maju bergerombol. Bukankah itu tak terkalahkan? Sedangkan ini howitzer berat. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari mortir. Satu tembakan musuh bisa hancur menjadi debu. Hanya dengan menarik ini, bisa memiliki kekuatan sehebat itu, aku benar-benar mendapat pengalaman baru. Satu meriam ini bisa membuat satu suku babak belur, dan kita punya 20. Artinya, kita bisa menutupi seluruh barisan depan musuh. Ditambah perlengkapan lain, beruntung mereka, hari ini amunisi cukup. Zhao Chengzhu, jangan melongo, bawa orang-orang bazikan penyembur API ini ke barisan depan. Bawa howitzer ke posisi artileri yang sudah ditentukan di belakang, berbaris sejajar. Siap, Pendeta Lin. Kawan-kawan, cepat ambil perlengkapan baru. Demi kehormatan aliansi, demi menyelamatkan imam besar, bebaskan mereka, maju. Pendeta Lin. Musuh sudah masuk jangkauan. Perintahkan target barisan depan musuh, tembak 100 peluru dulu. Sambut mereka. Saya tembak. Terlalu kuat. Kekuatan ini tak terhalang, pantas Pendeta Lin selalu bilang. Zaman berubah, kultivasi pribadi sepertinya tidak begitu penting. Lin Feng, berapa banyak kartu truf yang masih kau sembunyikan? Aku tanya kau, ini ditambah ini kita ambil. Buku apa? Artillery, tembakan penutup. Setelah musuh melewati ladang ranjau, bentuk jaring API. Tekan habis-habisan. Bersamaan. Drone ball bomb. Penghapusan titik. Musuh mendekat, sambut dengan granat. Kekuatan ini lebih mengerikan dari petir, sihir apapun tidak bisa. Tidak bisa bertahan, bahkan imam besar tertawan, kita hanya bisa mati. Kekuatan apa ini? Hayan, pergi tenangkan barisan. Tetagong. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bola API musuh tidak bisa dihalangi. Bola API sudah menjatuhkan banyak orang. Para tetua.
Ikut aku bentuk perisai, biarkan pasukan terus maju. 继续挺进。 Tidak gigi. Musuh membentuk perisai pertahanan. Perintahkan. Setiap unit fokus pada satu titik. Bom padat. Bagaimana mungkin? 这怎么可能？ Tenaga sihirku sudah habis, pertempuran ini belum mulai, kita sudah 我们就要 akan 输 kalah. 了。 Tetua Agung, tidak bisa terus begini. Kita bahkan belum melihat bayangan musuh. Sudah korban lebih dari 30%. Jika terus bertahan, jangan bicara menyelamatkan imam besar, puluhan ribu pasukan kita ini. Hari ini mungkin akan habis di sini. Tidak kusangka, benar-benar tidak kusangka. Timur ternyata menyembunyikan kekuatan sebegitu mengerikan. Cara Lin Feng ini benar-benar di luar dugaan kita. Apa kita harus menyerah dan mundur seperti ini? Rencana besar hancur di tangan mereka, tapi serangan keras sudah tidak ada peluang menang. Kecuali kita punya cara lain, kita tidak tanpa kartu truf demi kemenangan akhir aliansi. Beberapa kekuatan terlarang, terpaksa harus digunakan. Tua Agung, maksud Anda pasukan hantu yang tersegel dalam kitab suci. Benar. Maka saat ini pasukan hantu harus digunakan. Pasukan hantu tidak punya tubuh, menghadapi bola API dahsyat itu, bagi roh tubuh itu tidak berarti apa-apa. Jadi pasukan hantu bisa mengabaikan serangan musuh sepenuhnya. Tetua Agung, kami semua setuju, mulai panggil sekarang. Amitabha, Amitabha. Amitabha, Amitabha. Kali ini bangsa asing itu pasti akan mati. Puas. Formasi musuh sudah kacau. Kita bisa langsung balas serang. Lepaskan aku, kalian serangga timur yang hina. Berani menyerang dengan cara begitu keji. Tankis. Saat pasukanmu meratakan sini, aku akan mencincang kalian. Lin Feng, lihat apa ini. Tetua Jonas, mereka pakai kartu truf terakhir. Kalian bodoh. Orang timur, hari kiamat kalian. Apa sebenarnya benda ini? Dari mana datangnya begitu banyak makhluk jahat? Peluru sama sekali tidak berguna pada benda ini. Ini adalah yang terkuat di barat kami. Pasukan hantu. Lin Feng sekarang berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pasukan hantu. Aku ingat ada catatan di kitab senjata. Ratusan tahun lalu, di barat pernah ada yang memanggil pasukan hantu. Dimanapun mereka lewat, makhluk hidup binasa, bahkan beberapa ahli besar pun gugur di tangan hantu-hantu ini. Pendeta Lin, senjata kita sepertinya tidak berguna melawan hantu ini. Jumlah mereka terlalu banyak dan bukan makhluk berdarah daging. Peluru menembus begitu saja tanpa efek. Baginda, kalau begitu biar hamba maju bertarung. Paman Raja, aku ikut denganmu. Ikut apa untuk lawan benda ini? Kalian tak perlu turun tangan. Bukankah itu hanya sekumpulan arwah jahat? Aku punya cara. Sistem, tukar 30 set meriam laser otomatis. Penukaran selesai, habiskan 45.000 poin. Pendeta Lin, apalagi benda baru ini. Meriam laser, meriam laser, bahkan benda tanpa wujud pun. Kalau kena benda ini akan hancur lebur. Meriam laser, apa bedanya dengan meriam beratmu tadi? Cepat bilang bagaimana cara mengoperasikannya. Sebentar lagi pasukan hantu itu akan menyerang. Tak perlu dioperasikan, benda ini akan otomatis mengenali musuh. Lalu tembakan laser, musnahkan musuh. Kita hanya perlu menonton benda ini bergerak sendiri. Bodoh, dulu saat pasukan hantu muncul, banyak ahli besar takluk, mana mungkin kau. Benda ini lawan pasukan hantu benar-benar angan-angan. Baik.
Tak kira pasukan hantu yang dibanggakan Barat di depan benda sakti ini begitu lemah tak berdaya. Meriam laser ini tak hanya bunuh roh, tapi juga lebih mematikan bagi yang berdarah daging. Mustahil. Pasukan hantu tak bisa dibunuh, mereka tak terkalahkan. Kau tak mungkin bunuh mereka. Nona Imam Besar, faktanya sudah di depan mata. Di dunia ini, tak ada yang abadi. Kalau kau sungguh peduli pada bangsamu, sekarang suruh mereka berhenti dan menyerah adalah satu-satunya pilihan. Tidak, mustahil. Pasukan hantu kebal semua serangan. Apa sebenarnya cahaya merah ini? Selesai. Semua selesai, bahkan kartu truf terakhir kita tak berguna. Mundurlah, Tetua Agong. Kalau terus bertarung, kita semua, termasuk kita beberapa, mungkin tewas di sini. Tuan-tuan, sebenarnya aku punya ide, mungkin bisa balik. Menang. Ada apa? Kebanyakan senjata musuh hanya bisa dipakai di darat. Sedangkan kita di laut punya kapal kuat. Dan banyak penyihir laut. Maksudmu bertempur laut dengan para kultivator timur ini. Benar, kalau kita bisa memancing musuh ke laut, maka kita bisa maksimalkan keunggulan terbesar kita. Dan berbagai senjata Lin Feng tak akan berguna. Tetua Agung, ini cara bagus. Menurutku ini bisa begitu. Banyak pasukan hantu. Musnah total dalam waktu sesingkat itu. Mantap, sungguh mantap. Kali ini bangsa asing itu pasti tak punya cara lain. Nona Imam Besar, sekarang percaya. Kartu truf kalian tak berguna di hadapanku. Kau tak tahu malu. Kalau kau punya nyali, lepaskan aku. Kita bertarung 1 lawan 1. Kenapa harus mempermainkan bangsaku? Dia cuma memakikan. Baik. Biarkan kau memaki, tapi setelah memaki, kau sebaiknya bujuk Tetua Agung kalian. Lihat bangsamu. Mereka mati sia-sia, kesabaranku terbatas jika Tetua Agung kalian masih keras kepala. Jangan salahkan aku tak sopan. Kau hanya angan-angan. Baik, kau berani. Sampaikan perintahku. Armada drone naik. Lakukan bom jenuh ke darat, berhenti. Lin Feng, aku perintahkan kau berhenti. Cepat berhenti. Aku mohon padamu. Tadi ku beri kesempatan, kau tak hargai, sekarang minta padaku. Sudah. Kenapa mus tiba-tiba mundur? Pendeta Lin, musuh mulai mundur, apa perlu kirim pasukan kejar? Jangan buru-buru, biarkan mereka lari. Ini masih belum buru-buru, kalau tunggu lagi, jejak musuh akan sulit ditemukan. Pasukan juga perlu istirahat dan memojokkan musuh. Malah bisa sebabkan korban tak perlu pada orang kita. Bagaimana kalau jejak musuh tak ketemu? Sistem tukar 1 drone pengintai. Penukaran selesai, habiskan 10.000 poin, ini drone pengintai. Bisa terbang 10.000 meter, intai semua jejak di darat. Lihat ini. Ini seperti menaruh mata di langit. Drone pengintai ini begitu naik. Bisa melayang di langit beberapa hari. Berarti pergerakan musuh sepenuhnya dalam kendali kita. Sejauh apapun mereka lari, takkan lolos dari mata kita. Benar, jadi biarkan mereka lari, kita istirahat. Saat mereka kelelahan, kita cari mereka. Pendeta Lin, gambar terkirim, musuh lari ke pantai. Apa yang mereka lakukan di pantai? Bangsa Barat punya banyak penyihir laut. Penyihir ini bisa manfaatkan kekuatan laut. Di laut itu wilayah mereka. Dan sihir layar mereka juga sangat hebat. Kalau mereka benar naik kapal ke laut luas,
Itu akan merepotkan. Kudengar beberapa penyihir besar barat bisa panggil badai di laut, bahkan kendalikan. Air laut sangat sulit dihadapi. Benar, laut beda dengan darat, kultivator kita terbang di atas laut boros energi. Pasukan biasa tak bisa berdiri, bangsa asing ini ke laut karena tahu kelemahan kita. Kita. Lalu bagaimana? Kita biarkan mereka sembunyi di laut. Sembunyi di laut, bukankah itu pas? Di darat mereka masih bisa lari. Tapi di laut, itu seperti tutup pintu dan pukul anjing, tangkap kura-kura dalam tempayan. Bahkan tak perlu cari, lebih mudah habisi semua. Perintahkan, seluruh pasukan kumpul, pasukan kultivator. Terbang duluan, prajurit biasa naik perahu terbang, target, pantai tempat bangsa asing turun ke laut. Pendeta Lin, kita benar mau ke pantai. Lihat apa aku bercanda. Tapi kita tak punya kapal, jangan buru-buru, sampai pantai pasti ada, pendeta. Lin, apa kau sudah siap semuanya? Cepat berangkat. Kalau terlambat, pertunjukan dimulai. 那就按照林峰的意思，出发去海边。柳统领，你现在就去调遣非洲。林真人，一族大军就是从这处港口出的海。 Dekat pelabuhan, puluhan li dari sini, angin laut sudah kencang. Kita harus cepat. Ombak di sini sangat ganas. Kalau tidak punya kapal perang yang bagus, memaksakan diri ke laut hanya akan tenggelam. Begitu sampai di laut, itu wilayah kita. Yang menanti kalian hanya penghakiman. Kau lihat saja nanti siapa yang menghakimi siapa. Pendeta Lin, bukankah kau bilang begitu sampai pantai ada kapal? Benar. Pendeta Lin, mana kapal kita? Lin Feng, kita kerahkan puluhan ribu orang kali ini. Setidaknya butuh ratusan kapal perang. Ratusan. Satu saja cukup. Sistem, tukarkan satu kapal induk. Lengkapi dengan drone pangkalan kapal. Sistem pertahanan jarak dekat, sistem radar. Tempatkan langsung di pelabuhan depan. Penukaran selesai. Penempatan unit besar. Menghabiskan 12.000 poin peringatan. Unit ini akan menyebabkan keributan besar dan gelombang energi. Konfirmasi. Justru keributan itu yang kuinginkan. Baik. Ini kapal. Kapal sebesar ini apa bedanya dengan pulau bergerak? Kapal sebesar ini bagaimana bisa mengapung di laut? Apa bedanya dengan di darat? Tadi aku khawatir senjata kita tak berguna di laut. Ternyata kekhawatiranku berlebihan. Pendeta Lin, kapal sebesar ini bisa bergerak di laut. Kalau tak bisa bergerak, itu bukan kapal, namanya kapal induk. Sebab sebesar ini, pertama agar berbagai senjata bisa naik. Kedua yang terpenting, agar berbagai drone bisa lepas landas, dan kapal induk ini pakai tenaga nuklir, navigasi otomatis, meski tubuhnya besar. Tapi saat berlayar, jauh lebih cepat dari kapal biasa. Kapal induk nama bagus dengan pulau bergerak ini. Prajurit kita bukan lagi korban, sebaliknya. Keunggulan yang dibanggakan suku itu lenyap. Masih bengong apa? Cepat naik kapal. Mustahil. Dunia ini tak mungkin punya kapal sebesar ini. Lin Feng, kau harus memusnahkan suku kami, sekarang takut? Dulu saat kusuruh menyerah, kau keras kepala. Beginilah kau akan kena karma, tapi kalian akan kena lebih dulu. Tak kusangka di kapal ini. Tak kusangka kapal ini begitu besar. Kapal sebesar ini berlayar ke laut seperti pulau. Suku itu mau pakai apa lawan kita? Dengan pendeta Lin turun tangan, suku manapun akan kalah. Aku berkultivasi ratusan tahun, merasa banyak tahu. Hari ini naik kapal raksasa ini, baru benar-benar punya wawasan. Sistem, tukar 50 drone serang, 50 drone bomber. Penukaran selesai, habis 10.000 poin. Begitu banyak drone di dek, berarti kita tak perlu dekat kapal musuh. Cukup kirim drone untuk menyerang, benar, musuh harus dihancurkan. Saat belum melihat mereka, maka sekuat apapun armada musuh. Tak ada hubungannya dengan kita. Zhao Chengshu, cari 100 pilot drone. Kendalikan drone. Lakukan uji coba, semua meriam. Tempatkan di tepi dek. Landasan pacu drone tak boleh ada orang sembarangan.
Legenda Pendeta Lin. Semua orang sudah naik kapal. Prajurit juga sudah ditugaskan ke sektor masing-masing. Sekarang bisa berlayar, baik berlayar sekarang target. 目标，一族 Laut 舰 tempat 队所 armada 在 suku 海 itu 域 berada. 禀告大长老，刚刚得到的最新消息，东方修士们已追至海岸港口。很好，他们果然上钩了。只要他们赶到海上，那就只有死路一条。他们或许是被之前的胜利冲 Begitu 昏了 kekuatan 头脑 kita membuat mereka 以为 mabuk. 到了海上 Mereka pikir di 还 laut 能像在 bisa 陆地上 seenaknya 一样 seperti di 横行 darat. 无忌。眼下这 Pertempuran 场 ini adalah kesempatan sempurna untuk balas dendam dan balikan keadaan. 传令各舰 Perintahkan semua kapal jaga formasi tempur. 随时准备 Siap 战 tempur 斗 kapan saja. Di Cakrawala Timur, ada benda besar mendekat. 到底是什 Benda 么 apa 东 itu? 西？一 Pulau 座 Baja bergerak. 会移动的钢铁岛屿。 Ini ternyata kapal. 这竟然是一艘船！船？怎么可能会有 Mana 这么大 mungkin 的 ada 船 kapal sebesar 能够 ini, 盖上一座 hampir 岛呢 seperti pulau. Pegasus, kapal sebesar itu bagaimana 那么 bisa 一艘船怎么可能做到在海面上 mengapung di laut 而且 dan 速度 bergerak 还这么 secepat 快 ini? Kalian lihat baik-baik. 你们仔细看，那甲板 Di 上 itu 面的 semua wajah 都是 timur. 东方面孔。 Bagaimana mereka punya 他们 kapal 怎么可能 sebesar 会有 ini? 这么大的船？你们刚才 Bukankah 不是还 kalian 说 bilang orang 这 timur 些 tak 东方 pandai 人不 perang 擅 laut? 长海战吗？这么巨 Kapal 大的 sebesar 船 ini, kita pakai apa lawan mereka, semua kapal 所有的 kita? 船加起来恐怕也没有 Mungkin 这 tak 一艘 sebesar 船 satu 大。 kapal ini. Pendeta Lin, kecepatan kapal induk ini luar 他们的 biasa. 速度实在是太快了，一眨眼的功夫 Sekejap mata 就已 sudah 经走 sejauh 了 ini. 这么远。老夫 Aku 觉得 rasa kita 咱们 lurus 就这 saja 么 bawa 直直 kapal 地把 ini 船开 bisa 过去 hancurkan 都 armada 能把 suku 一 itu. 族舰队给碾碎。 Hankurken. 林真人， Pendeta 只 Lin 要你一声 perintahkan 令下 saja, 我 akan 现在 tabrak 就让 langsung. 船直接冲过去。 Tidak, jangan. 林峰， Lin Feng, kau tak perlu memusnahkan kami, aku rela membujuk. 我愿意尽力劝说乔纳斯 Ketua 打仗 Agung Jonas dan 我绝不 seluruh 愿意 aliansi 投降 menyerah. 我不 Kami 认 akui 输 kalah, 只 asal 要 kau 你肯 berhenti. 接受， Apapun 是我挑 syaratnya 战 akan 我的答 kuterima. 应。 投降也 Menyerah 得讲 juga 究 butuh 诚意和时 ketulusan 机。 dan waktu 现 sekarang. 在嘛，我不接受 Aku 你的 tak 投 terima 降， penyerahanmu. 直接冲入海 Menabrak 太 langsung 便宜 terlalu 了。 mudah bagi mereka. Perintahkan, 全舰减 kurangi 速， kecepatan seluruh 直接 kapal, 起飞 lepas 30架 landas 攻击无 30 人 drone 机， serang. 对敌进行打击。我要让敌人在恐惧中一点一点消亡。不好了，不好了！敌人开始发动攻击了，他们的巨型天鸟出动了。早知道如此，还跑着海上来干什么？这下好了，成活靶子了。 Ini di darat 要是在 masih 陆地 bisa 上 lari, 还能跑， sekarang di kapal 现在 hanya 在 bisa 船 menunggu 上 mati. 只能等死啊！ Kapal terkena tembakan rusak. Minta bantuan. 先锋舰 Kapal 此时 Perintis 落水 Boker, 甲板起 dek 火 terbakar. 敌人的 Burung 天鸟 langit 我们 musuh, 眼睛就 kita 挡 tak 到 bisa tembak. 更别说 Apalagi 攻击敌 menyerang 人的 kapal 巨大的 raksasa 战船 musuh. 了。 Tetua Agung, sihir kita 大长老，我们的魔法打不到 tak 他们， bisa mencapai mereka, 我们 kita 在他 jadi 们面 sasaran 前就是 hidup. 活靶子。再这样下去， Terus begini 咱们 kita 全都 semua 完。 habis. 要不咱们投 Bagaimana 降 kalau 吧 kita menyerah? 不能投降， Jangan menyerah. 要是投降 Kalau 了 menyerah, 那就只能 kita 面 hanya 对 akan 阻 jadi 隔 sasaran. 大长老， Tetua 别 Agung, 再犹豫 jangan 了 ragu lagi. 既然东方 Karena 人有 orang 一个交 timur 代 minta penjelasan, kita serahkan sekte iblis. 他们本来就是 Mereka 东方的 memang 他们 pengkhianat timur dari negara 是他 mereka, 们蛊惑我们南征，也是他们 juga 提 yang 供 beri 的错误情 informasi 报， salah. 这是他们 Ini 罪有应 pantas 得。 bagi mereka. 嘿恩 Hei En, kau benar-benar tak tahu diri, sekte iblis sudah 我 bekerja 们为 untuk 你拦前 kalian. 马后，提供 Memberi 情报 informasi. 协助作 Membantu 战 perang, 死 banyak 伤得 murid 怎么 tewas. 说？你们现在 Sekarang 输了 kalian mau kalah, 就像 mau 闹得 jadikan 替罪 kami 羊 kambing hitam. 传令， Perintahkan siap 各 menyerah. 船升起白旗，准备投降。至于 Sedangkan 我们的 teman-teman 朋 sekte 友 iblis, 只能暂 untuk 时 sementara 委屈一下 kalian 你们 harus bersebar. 请你们 Tolong 配合一下 kerjasama.
Sudah tak tahan. Aku kira mereka bisa bertahan beberapa putaran lagi. Pendeta Lin, serangan drone ini lebih hebat dari ribuan prajurit. Lin Feng, kita terima penyerahan mereka. Yang terhormat Lin Feng, saya Jonas mewakili Dewan Tetua Aliansi. Secara resmi menyerah kepada pihak Anda. Kami bersedia segera menyerahkan semua pemberontak sekte iblis di sini. Terserah pihak timur untuk mengurus. Saya berjanji, segera tarik semua pasukan dari wilayah timur tanpa syarat. Tak akan pernah menyerang lagi untuk semua kerugian akibat perang ini. Kami akan berusaha semampu kami, memberi ganti rugi, asal Anda mau bermurah hati. Maafkan kami sekali ini. Lin Feng, kami salah. Kami tak seharusnya dengar hasutan sekte iblis dan menyerbu timur. Ini untuk lepaskan sukuku. Aku akan lakukan apapun. Kenapa tidak dari tadi suruh anak buahmu semua? Letakkan senjata, tangan di atas kepala dan menyerah di tempat. Tunggu prajuritku untuk menangkap. Baik.